Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Sedangkan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi board-nya. Untuk melakukan instalasi board-nya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Board Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Kita akan mulai sekarang untuk membuat proyek, di mana untuk proyek ini kita akan menggunakan dua buah controller, yaitu controller untuk membaca suhu, di mana ketika suhunya nanti tinggi, suhu ruangannya tinggi, itu artinya ada kebakaran, dan nantinya status kebakaran tersebut, notifikasi kebakaran tersebut akan dikirim ke controller yang kedua, di mana controller kedua ini dia menggunakan relay yang nantinya dihubungkan dengan sirine atau fan ataupun perangkat AC yang lain, perangkat tegangan AC yang lain, seperti itu. Oke, kita akan mulai saja. Pertama, silakan teman-teman untuk membuat proyek terlebih dahulu dan siapkan dua buah controllernya seperti itu. Oke, untuk membuat proyeknya, teman-teman masuk ke menu atur proyek dan pastikan sudah login ya. Ke menu atur proyek, kemudian klik di sini untuk membuat proyek baru. Silakan teman-teman masukkan nama proyeknya. Di sini nama proyeknya tidak boleh ada yang sama satu sama lain setiap akunnya. Jadi dalam satu sistem CoreX, nama proyeknya harus berbeda-beda seperti itu. Kemudian status proyeknya pilih saja public agar bisa dilihat oleh siapapun nantinya untuk proyeknya. Deskripsi bisa teman-teman kosongkan saja. Untuk kategori proyek pun ini bisa bebas, misalnya teman-teman mengisi kategorinya adalah latihan, seperti itu. Untuk ikonnya pun silakan teman-teman bisa pilih icon bebas manapun. Jika sudah, klik tombol buat proyek. Seperti itu. Nanti jika sudah teman-teman membuat sebuah proyek akan muncul tampilan hijau seperti ini. Dan jika kita klik di bagian detailnya, dia akan menampilkan berbagai macam properti yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk kolaborator dan untuk pengguna, biarkan saja dulu, biarkan dikosongkan, cukup seperti ini terlebih dahulu. Oke, seperti itu untuk membuat proyek. Selanjutnya, kita perlu membuat widget. Teman-teman klik di bagian proyek kamu, nanti akan muncul nama proyek yang baru saja kita buat. Seperti itu.
Di sini yang perlu teman-teman catat adalah di bagian out project atau out token. Sini ada out project. Out project ini teman-teman harus rahasiakan karena ini sebagai kunci untuk bisa mengakses perangkat IoT teman-teman semua. Dan di project example ini yang baru saya buat, ada banyak halaman. Teman-teman pun bisa membuat banyak halaman, tetapi yang perlu teman-teman buat hanya satu halaman saja nantinya. Teman-teman bisa klik di sini untuk project-nya, klik di example, nanti dia akan muncul ke halaman baru untuk project-nya, project example. Dan link ini nantinya akan kita publish, yang akan kita gunakan untuk memantau kondisi dari kebakarannya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, belum ada halaman yang kita buat sebelumnya. Maka dari itu kita perlu membuat halaman baru, teman-teman klik tambah halaman baru. Pastikan token proyeknya ini ada lebih dari 500. Jika teman-teman token proyeknya kurang dari 500, maka klik tambah token proyek. Maka masukkan jumlah tokennya yang ingin dimasukkan ke proyek tersebut. Dan minimal teman-teman bisa masukkan angka 500 ke token proyek. Jadi teman-teman ketikkan 500, lalu klik tambah token proyek. Nantinya token proyek akan bertambah. Jika sudah, maka klik tambah laman baru. Lalu di sini judul lamannya silakan teman-teman tentukan sendiri. Misalnya di sini saya akan berikan untuk judul lamannya pemantau kebakaran. Seperti itu. Deskripsi teman-teman boleh dikosongkan. Kemudian urutan laman pun ini bebas. Ikonnya silakan pilih. Misalnya saya akan pilih untuk fire extinguisher dan klik tambah laman. Oke, pemantau kebakaran sudah kita buat di sini. Teman-teman pastikan sudah ada satu halaman seperti ini. Selanjutnya, karena kita menggunakan dua buah controller di sini, maka kita memerlukan daftar perangkatnya ini dua buah controller. Teman-teman klik di sini, klik untuk melihat daftar perangkat. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman klik untuk tambah device baru. Ketika kita klik untuk tambah device baru, saya ulangi, klik untuk melihat daftar perangkat, seperti itu. Saat teman-teman klik pada tombol menambah device baru akan ditambahkan di sana listnya. Klik untuk tambah device baru. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, sudah ada satu device baru. Device ID inilah yang perlu teman-teman simpan. Satu perangkat IoT, satu device ID. Jadi device ID ini tidak boleh barengan, harus berbeda-beda. Karena kita akan menggunakan dua buah controller, dua buah perangkat IoT, maka kita perlu menambahkan dua device. Satu lagi kita tambahkan untuk device ID-nya, seperti itu. Kita akan gunakan yang atas ini untuk sensor DHT atau sensor suhunya, dan yang bawah ini untuk relay-nya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam kode programnya. Silakan teman-teman buat terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat dulu untuk widgetnya. Widget itu adalah tempat kita untuk menampilkan data sensor dan untuk mengendalikan aktuatornya. Silakan teman-teman masuk ke URL project masing-masing, dan jika kita lihat di sana sudah ada halaman baru yaitu pemantau kebakaran. Ini adalah halaman kita. Namun di sana belum ada widget. Oleh karena itu kita akan membuat widgetnya. Untuk membuat widgetnya, teman-teman masuk ke proyek kamu, kemudian pilih nama proyeknya, dan klik di bagian tombol widget sesuai dengan halaman yang ingin kita tambahkan widgetnya. Klik di situ, tombol untuk menambahkan widget, mengubah widget, dan menghapus widget. Di sini, kita belum punya widget sama sekali, oleh karena itu kita akan klik tambah. Teman-teman perlu perhatikan di sana, token kita adalah sekian jumlahnya, dan ketika kita klik tambah, maka setiap jenis widget dia akan mengkonsumsi jumlah token yang berbeda-beda, seperti itu. Oke, kita akan gunakan kotak untuk menampilkan suhu dari DHT 11-nya. Oke, di sini untuk judul widgetnya kita berikan nama suhu, seperti itu. Klik tambah widget, maka akan tampil seperti ini. Untuk urutannya kita letakkan di urutan pertama saja. Size-nya atau ukurannya teman-teman sesuaikan saja, ingin seperti apa ukuran dari widgetnya. Kemudian bucket-nya ini yang penting, nanti akan berkaitan dengan kode program kita, di mana bucket ini kita akan berikan suhu DHT 11, seperti itu.
Unitnya satuannya adalah Celsius. Kemudian warnanya silakan teman-teman pilih saja mau warna apa. Ikonnya pun sama. Mungkin saya akan gunakan ikonnya fire seperti ini dan klik buat widget. Nantinya kita sudah bisa menambahkan satu widget baru di sana. Seperti itu, sudah ada satu widget. Dan jika kita lihat ke project kita close terlebih dahulu di sini, lalu kita buka kembali untuk yang pemantau kebakaran. Maka sudah ada satu widget baru jika teman-teman lihat di sana. Dan sudah ada dummy datanya untuk di saya. Mungkin di teman-teman datanya masih kosong ya. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita akan buat kembali satu buah widget untuk mengontrol relaynya, nyala dan mati relaynya. Seperti itu. Klik tambah kembali, kita akan gunakan tombol switch. Kita akan berikan di sini untuk sirine. Atau teman-teman silakan ganti dengan yang lain, tidak harus sirine atau fan misalnya. Tombol switch ini nanti bentuk relaynya berupa tombol, ada dua tombol, opsi on off misalnya seperti itu. Oke, untuk urutannya kita letakkan urutan kedua setelah menampilkan suhu, letaknya ya. Lalu ukurannya silakan teman-teman sesuaikan saja. Untuk datanya di bucketnya kita akan isi dengan sirine. Seperti itu, atau teman-teman bisa menggunakan nama bucket yang lain. Propertinya di sini, untuk opsi tombolnya kita bisa menggunakan contoh yang ada di sini. Kita copy saja, paste di sini. Jika nilainya nyala, berarti data yang dikirimnya adalah 1. Jika nilainya mati, berarti data yang dikirimnya adalah 0. Seperti itu. Warnanya silakan teman-teman tentukan sendiri. Kemudian untuk ikonnya kita bisa pilih, mungkin ikonnya danger, seperti itu. Exclamation buat widgetnya, dan kita pilih ikonnya seperti itu, dan silakan teman-teman klik buat widget. Kita sudah memiliki dua buah widget. Jika kita masuk kembali ke URL project kita close terlebih dahulu, kemudian masuk ke pemantau kebakaran, dan kita sudah punya dua widget di sini. Sirinenya nyala atau mati nanti statusnya. Jika statusnya nyala, nanti relaynya akan on. Jika statusnya mati, relaynya akan off. Seperti itu. Dan kita akan masuk sekarang ke kode programnya. Sekarang kita akan mulai melakukan pemrograman, di mana di sini kita akan melakukan pengiriman data dari DHT11 terlebih dahulu. Di sini untuk DHT11 adalah sensor suhu dan juga kelembaban. Tetapi yang akan kita baca adalah data suhunya saja, di mana nanti data suhunya tentu saja akan kita tampilkan di widget yang sudah kita buat di sini. Ini adalah data dummy ya, bukan data real, jadi teman-teman tidak perlu terpaku pada data ini. Kita akan fokus di pemrogramannya. Oke, di sini yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah membuka Arduino IDE-nya, kemudian klik di menu File, kemudian klik di menu Example, dan scroll ke bawah sampai teman-teman menemukan CoreX. Di sana pilih ekspresif dan pilih yang send DHT. Seperti itu. Lalu, jangan lupa teman-teman install library-nya, yaitu DHT Sensor Library by Adafruit. Di sini versi 1.4.6, silakan teman-teman install. Klik install di situ dan kita sudah bisa memulai membuat kode programnya. Di sini yang akan kita ganti adalah pin dari DHT-nya. Jika teman-teman menggunakan modul dari CoreX seperti ini, maka pin DHT-nya itu ada di pin D4. Jadi teman-teman bisa ganti di sini D4. 12-nya dihilangkan. Jika memang dibutuhkan, komentarnya pun teman-teman bisa hapus. Seperti itu. Kemudian untuk out token-nya, out token ini akan kita ganti. Out token ini sesuai dengan out project di proyek kita. Teman-teman copy, kemudian paste di sana. Device ID-nya, karena kita sudah membuat device ID sebelumnya, di mana untuk device ID-nya ada dua di sini, teman-teman pilih salah satu saja. Yang atas ini akan kita gunakan untuk DHT dan yang bawah akan kita gunakan untuk relay. Seperti itu. Kita akan masuk ke kode programnya. Di sini kita ganti seperti itu. Lalu untuk SSID-nya, silakan teman-teman sesuaikan dengan nama WiFi masing-masing di sana ya. Jika nama WiFi-nya CoreX, maka isikan dengan CoreX. Lalu untuk password-nya pun sama seperti itu. Silakan teman-teman sesuaikan dengan WiFi masing-masing. Kemudian untuk di bagian send-nya, cukup teman-teman baca saja temperatur. Humidity-nya dihapus. Dan untuk yang if ini pun sebenarnya tidak dibutuhkan, bisa teman-teman hapus. Seperti itu.
Dan yang akan dikirim adalah temperaturnya, bukan kelembaban. Jadi yang di-send, yang dikirim adalah temperaturnya. Di mana bucketnya ini adalah suhu DHT11, seperti itu. Untuk komentar, ini opsional saja, bisa teman-teman hapus ataupun tidak, hanya sebuah komentar nih. Oke, seperti itu. Silakan teman-teman masuk ke boards-nya, select other boards and port, lalu cari Wemos di sana, D1, R2 dan mini, klik di sana, kemudian port USB-nya teman-teman pilih sesuai dengan port USB yang teman-teman gunakan. Klik OK dan kita upload, lalu tunggu sampai dengan proses upload selesai. Baik, di sini kita sudah selesai melakukan upload kode programnya dan tunggu sebentar sampai dengan perangkat IoT-nya terhubung ke internet dan terhubung ke server CoreX. Lalu teman-teman bisa buka di proyeknya, pastikan data suhunya sudah keluar di sana. Jadi teman-teman silakan lihat di widgetnya apakah data suhunya sudah muncul atau belum, seperti itu. Nanti dari data suhu tersebut kita akan mengatur sirinenya menyala atau mati. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Kita akan tambahkan fitur sekarang untuk status dari kebakarannya. Silakan teman-teman masuk ke proyek masing-masing dan buka halamannya. Kita akan tambahkan satu buah widget lagi di sini. Klik tombol tambah dan kita akan berikan nama widgetnya adalah status, seperti itu. Jenis widgetnya kita akan gunakan info. Tambah widget baru dan di sini kita akan gunakan di widget info ini urutannya itu 3. Untuk size-nya teman-teman tentukan sendiri ya. Bebas untuk size, tidak ada masalah. Kemudian bucketnya kita akan gunakan nama bucketnya adalah status juga. Unitnya bisa dikosongkan, warnanya bebas. Untuk ikonnya kita akan gunakan mungkin info, atau teman-teman silakan gunakan icon yang lain seperti itu. Klik buat widget dan kita sudah memiliki satu buah widget untuk menampilkan data statusnya seperti itu. Lalu kita akan masuk ke kode programnya, di mana di sini kita akan tambahkan pengkondisian if untuk mengatur alarmnya. Jika nanti suhunya di atas sekian derajat, maka artinya adalah kebakaran. Seperti itu. If-nya ini kita akan buat dengan if temperatur di atas misalnya 65. Tentu saja teman-teman tentukan sendiri ya. Kebakaran ini nilainya di atas berapa derajat Celcius. Seperti itu. Dan jika temperatur nilainya di atas 65, maka kita akan gunakan corex.send, artinya akan mengirimkan data ke CoreX. Datanya itu ke bucket status. Nama bucket kan tadi status ya. Di mana data yang dikirimkan adalah kebakaran. Seperti itu. Tapi jika datanya bukan 65, maka kita kirimkan status, bucketnya status, datanya adalah aman. Seperti itu. Titik koma. Dan silakan teman-teman upload kode programnya. Kemudian tunggu sampai proses upload selesai. Proses upload sudah selesai. Kita akan buka kembali ke example project-nya, buka di pemantau kebakaran. Kita tunggu, teman-teman bisa lihat statusnya aman. Kenapa aman? Karena suhunya masih di bawah 65, yaitu 31. Masih aman. Kecuali nanti jika suhunya di atas 65, maka statusnya akan berubah ini menjadi kebakaran. Seperti itu. Dan tentu saja kita akan menambahkan fitur kembali, ketika statusnya kebakaran, maka sirenenya dia menjadi nyala. Oke, kita akan tambahkan fitur tersebut, berarti kita akan tambahkan di sini corex.send. Untuk sirene, bucketnya kita perlu lihat kembali untuk memastikan apakah nama bucketnya benar. Sirene diklik, kemudian ubah widget. Kita tunggu. Untuk sirene, bucketnya adalah sirene seperti ini. Sehingga kita bisa mengirimkan ke bucket ini. Kalau alarmnya menyala berarti nilainya 1, alarmnya mati berarti nilainya 0. Oke, kita masuk kembali ke sini. CoreX send-nya berarti sirene, kita akan kirim ke bucket tersebut. Yang akan dikirim adalah 1, berarti ada kebakaran. Tapi kalau tidak ada kebakaran, maka nilainya adalah 0 seperti ini. Oke, silakan teman-teman upload dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, proses upload sudah selesai. Jika kita cek kembali di sini, di example-nya, sirenenya mati.
seperti itu. Nanti kita bisa menyalakan sirenenya secara manual atau teman-teman bisa secara otomatis lewat kode programnya berdasarkan status ini. Jadi sirene ini nanti mengikuti dari core accent ini 1 atau 0. Karena nilai sirenenya teman-teman bisa lihat kembali ke mati ya. Karena nilai sirenenya berdasarkan nyala dan mati 0 atau 1. Seperti itu. Jadi ini secara otomatis ketika teman-teman nyalakan, tidak ada kebakaran, dia akan kembali ke 0. Oke, kita akan lanjutkan lagi di perangkat receiver-nya. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan membuat kode program untuk di relay-nya. Di mana untuk relay ini kita akan melakukan receive data. Kita akan letakkan di dalam function receive dan kita akan kendalikan relay-nya berdasarkan posisi sirenenya ini nyala atau mati, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Untuk token-nya seperti biasa kita akan token tersebut dari project kita, seperti itu. Kita masukkan token-nya. Kemudian device ID-nya kita untuk device ID-nya di bagian sini. Sebelumnya untuk yang DHT sudah kita gunakan ya device ID-nya. Jika teman-teman lihat yang atas, sekarang kita akan gunakan yang bawah untuk device ID-nya. Jadi tidak boleh ada yang sama device ID-nya. Kita paste seperti itu. Kemudian untuk SSID nama Wi-Fi-nya sesuaikan dengan SSID masing-masing. Termasuk untuk password-nya juga. Seperti itu. Lalu kita cukup tambahkan pengkondisian if di sini. Jika karena di bucketnya namanya adalah sirine untuk tombol, maka kita bisa gunakan pengkondisian jika bucket sama dengan sirine. Seperti itu. Dan di dalamnya kita tambahkan pengkondisian if lagi. Jika datanya sama dengan 1. Oke, seperti itu. Karena kita menggunakan relay, maka kita perlu menambahkan pin mode terlebih dahulu di bagian setup-nya. Silakan teman-teman masukkan pin mode di sana. Untuk relay di perangkat Core X ini, pinnya ada di pin D5 seperti itu. D5 akan kita jadikan sebagai output. Oke. Lalu di pengkondisian if ini kita akan nyalakan relaynya dengan menggunakan perintah digital write, di mana digital write-nya pin D5 high atau 1 yang artinya menyala. Lalu kita perlu tambahkan else seperti itu. Digital write pin D5 low atau 0 seperti itu, dan kita upload kode program kita, kemudian tunggu sampai proses upload selesai. Proses upload sudah selesai. Di sini teman-teman bisa langsung membuka di project-nya. Kita akan cek dulu apakah sudah online untuk status setiap perangkatnya, karena kita menggunakan 2 perangkat di sini ya. Kita cek dulu statusnya, yang satu masih offline. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Yang offline berarti yang relay ya. Untuk memantau kebakaran kita coba nyalakan. Oke, teman-teman bisa lihat di sana menyala untuk di relaynya. Sambil menunggu DHT-nya terhubung ya. Kemudian kita matikan. Seperti itu, relaynya mati, nyala. Relaynya akan menyala dan mati, relaynya akan mati. Oke, jadi seperti itu. Dan posisi sirenenya juga nanti akan diatur melalui DHT. Melalui status dari DHT-nya berapa derajat Celcius. Oke, seperti itu, dan kita akan lanjutkan lagi di materi-materi selanjutnya.